dengan ketua kloter, pemimpin ibadah kloter, dan ketua regu dan ketua rombongan. Jangan pernah tinggalkan koordinasi, Pak. Ojo sak karepe dhewe. Jangan selalu gue, ya Pak. Nah, jadi lapor, kalau kita mau juga mengambil lapor sani, kalau misalkan di rombongan ini mau mengambil lapor awal mereka kembali, kita mengambil lapor sani sampai dengan tanggal 13 lah. Lapor, Pak, lapor. Jangan nggak lapor, ya kan? Ngomong sama ketua kloternya, ngomong sama pembimbing ibadahnya, bahwa kami sekian orang ini, sekian orang jamaah laki-laki, sekian orang jamaah perempuan akan mengambil nafar sani, menyelesaikan volunteer sampai dengan tanggal 13. Gitu ya? Penting koordinasi itu. Dari sana Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, bagi yang uzur itu termasuk yang lansia, yang sakit, yang tidak kuat berjalan, itu bisa dibadalkan. Kalau misalkan istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya atau kepada sesama jamaah yang ada di dalam rombongan atau di dalam regu itu bisa membadalkan lontar jumroh. Boleh dibadalkan kalau untuk lontar jumroh. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang masih belum jelas kira-kira keterangan yang saya sampaikan? Apa itu kegiatan kita selama di Mina? Layanan apa saja yang diberikan oleh pemerintah? Yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita berangkat hatinya, berangkat fisiknya, berangkat juga pikirannya, apapun yang terjadi, baik itu di Arafah, baik itu di Musdalifah, baik itu di Mina, insya Allah Bapak Ibu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, tidak hanya fisik yang berangkat, tapi hati. Tidak ada hati juga pikiran. Jangan pikirkan di Indonesia Pak, pikirkan saja Bapak di sana, jaga kesehatan Bapak, kemudian ibadah Bapak supaya sesuai dengan manasik haji yang telah diberikan oleh baik yayasan maupun oleh Kementerian Haji maupun kecamatan. Saya memastikan supaya bapak-bapak itu jangan nanti tanajul sendiri Pak, meninggalkan Mina tapi tidak bermalam di Mina. Kalau saran saya sebaiknya bermalam di Mina itu supaya sempurna haji kita. Gitu ya Pak? Iya, walaupun ada mungkin nanti ada kebijakan tanajul Mina itu boleh meninggalkan Mina di hotel. Bagi yang apa namanya itu, kalau nanti ada informasi begitu kebijakan Kementerian Haji dan Umroh yang maktabnya dekat, yaitu yang Sisah dan Raudhah itu bisa kembali ke hotel. Kalau menurut saya, apapun kondisinya di Mina, tenda Mina itu mending minum di Mina saja. Karena makanannya kan tinggalnya di situ, disediakan di situ. Buah banyak, snack banyak, minuman apa Bu, kayak kemasan itu yang kayak ABC segala macam itu Pak. Ya Allah, berlimpah ruah Bu, tinggal perutnya. Kalau Bapak Ibu tukang makan, ya Allah, mau semua di Bapak Ibu makan, monggo kalau nggak kalu. Artinya begini Bu, pemerintah kemarin yang di 2025 itu luar biasa memberikan pelayanan kepada jamaah. Kalaupun Bapak Ibu lihat itu kemarin ada trouble orang jalan dari Musdalifah ke Mina, itu karena ketidaksabaran. Karena memang angkutan Taradudi terkait dengan bus sholawat yang mengangkut jamaah baik dari Arafah ke Musdalifah maupun ke Mina itu kan dibatasi Pak supaya tidak terjadi kemacetan. Begitu jemputannya telat mereka turun ke jalan-jalan rame-rame. Karena tidak sabar Pak. Begitu turun ke jalan mengganggu aktivitas di jalan. Mobil seharusnya bisa lewat, macet karena jamaahnya turun ke jalan. Nah, ini bapak-bapak, ikuti apa yang disarankan oleh ketua kloter, ikuti apa yang disarankan oleh pembimbing ibadah kloter, kan begitu Bapak Ibu. Jangan kita ini sakar kedewi, karena kita ini satu kesatuan, ya kan? Kloter 17 itu menjadi keluarga besar Kabupaten Lampung Selatan. Tidak menutup kemungkinan nanti bergabung dengan provinsi lain, kan gitu Bapak Ibu. Kita harus legowo, jembar hatinya, kan gitu. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu jembar hatinya, di mana tempat insya Allah Ibu jadi orang yang disenangi. Nah, kan gitu.
Kira-kira Bapak Ibu, kan mabit itu adalah bermalam. Menurut istilah bermalam di Mina pada hari-hari tasik demi untuk memenuhi kebutuhan manasik. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan di malam hari pertama, maka kena dam. Kena dam. Dia kena damnya itu. Ini bagi yang tidak, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit satu malam wajib membayar 1 mun atau 0,75 gram. Kalau ibu tidak mabit 2 malam, itu baik kena dan juga itu membayar 2 mun 1,5 kilogram. Kalau tidak melakukan mabit berturut-turut selama tidak mabit 3 malam wajib membayar dan dengan menyembelih seekor kambing. Nah itu penting saya sampaikan, Bu. Kalau kita ini kan mazhabnya Syafi'i, gitu ya. Kecuali ketika kita mengambil melakukan tawaf, ya kan? Kita pindah dulu mazhabnya ke Hanafi supaya nggak batal dulu terus kan gitu. Nah maka kalau kita mazhabnya Syafi'i, tadi ketentuan kalau ibu tidak bermalam, bapak ibu tidak mabit atau tidak bermalam di Mina saat malam pertama, dendanya itu adalah 0,75 gram atau 3/4 kilo ya. Kalau 2 malam, ibu dendanya membayar denda 1,5 kilogram. Sebaiknya supaya sempurna, supaya afdol badannya, ia lakukan bermalam, baik itu di Musdalifah maupun di Mina. Nah itu kalau menurut Imam Hanafi dan Qaul Jabir, mabit di Mina hukumnya sunnah. Kita kan tidak menggunakan Hanafi, Pak. Kita menggunakan bermasuk kepada Imam Syafi'i, mayoritas Indonesia kan begitu. Nah, kemudian menurut Imam Nawawi, bagi yang berhalangan karena ujur saki diperbolehkan tidak mabit di Mina. Bagi mereka yang ujur saki, Pak. Nah ini ada menurut Imam Nawawi yang termasuk berhalangan atau ujur itu orang yang takut hartanya hilang, orang yang khawatir dirinya sakit, orang yang sedang sakit, orang yang sedang merawat atau menjaga orang sakit. Nah ini Bapak Ibu, waktu dan kadar lamanya mabit di malam hari tasrik, Mas, sepanjang malam dimulai dari waktu maghrib terbenam matahari sampai dengan terbitnya fajar. Itu lamanya waktunya kita harus bermalam di Mina. Ada lamanya mabit wajib mendapati sebagian besar waktu malam atau berdomol lain menurut Syafi'i dan Imam Hambali. Artinya itu kurang lebih, kalau kemarin saya baca itu paling tidak dia ada tinggal bergantung jam ya, dari jam 4,5 jam lah paling tidak kita harus ada di situ kan. Mabit di kawasan Mina. Fatwa Syekh Muhammad bin Saleh bin At-Simaini dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan kemah di Mina atau mabit di luar wilayah Mina, gugur kewajiban mabitnya dan tidak perlu memaksakan diri, Bapak Ibu. Kan tidak menutup kemungkinan itu terjadi hal-hal yang demikian yang di luar dugaan kita kan seperti itu. Saya sih mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bisa bermalam di Mina itu ke bagian tenda. Kan gitu. Mabit di perluasan kemah di luar kawasan luar Mina hukumnya sah seperti di Mina sebagaimana pendapat para ulama Mekah, karena di Mina sudah padat dan kemahnya bersambung serta karena kondisi darurat. Mabit di perluasan Mina sah dan dapat diterima karena kondisi darurat dan kemahnya bersambung. Keputusan hasil muzakarah ulama tentang mabit di luar kawasan Mina tanggal 10 Januari 2021. Jamaah ujur gugur kewajiban mabit di Mina. Ada tempat sholat di Mina, Bapak Ibu, sholatnya itu di kosong, diringkas, gitu ya. Ada itu sholat fardu pada waktunya dan di kosong tanpa dijamak, itu pendapat amalan Rasulullah. Menurut jumhur ulama menyatakan sunnah jamak dan kosornya monggo aja lah, gitu ya. Itu banyak pendapat itu. Mazhab Hanafi hukumnya wajib jamak dan kosor, gitu ya. Selanjutnya Mas. Mazhab Hambali dan Abu Daud, Zohiri hukumnya zais, boleh dijamak kosor dan boleh tidak dijamak. Monggo saja. Itu banyak pendapat itu. Artinya kalau ibu mengambil pilihan di beberapa itu, kan itu. Monggo. Aktivitas dan trik di Mina.
bercukur setelah lontar jumroh Aqobah. Jamaah lansia ujur dan Kristi tetap berada di tenda selama mabit di Mina. Ini itu ketentuan harus begitu Bapak Ibu. Kemudian jamaah lansia ujur dapat diwakilkan kepada keluarga sesama jamaah atau petugas, gitu ya. Kalaupun seandainya keluarga yang tidak ada, jamaah lain nggak bisa, maka ngomong sama petugas. Kemudian menghindari aktivitas yang menyebabkan kelelahan Bapak Ibu. Apa yang mau dilihat di Mina itu? Nggak ada, karena itu kan dekat dengan jamaah, ya. Jangan memaksakan ada tempat bindau itu, tempat dagang apa jualan setelah Aqobah itu memang nggak jauh. Tapi kan kalau itu balik lagi dari bindau itu, dari apa namanya pusat perbelanjaan, supermarket bindau itu jalan ke Makkah. Karena kalau kayak Makkahnya dekat, kalau jauh kan kelelahan. Karena besoknya mau lontar jumroh kan. Jadi hindari untuk apa namanya aktivitas yang membuat badan kita lelah atau letih, ya. Kemudian banyak berzikir, berdoa dan muhasabah, mengenali tenda khusus tenda Mina supaya tidak tersesat. Nanti diingat, kalau nggak di Sherlock ya, gitu ya, book ya. Kemudian tetap menggunakan alas kaki ketika keluar dari tenda. Kemudian melontar jumroh mengikuti jadwal yang ditentukan maktab atau masyarik, atau kalau kemarin syarikah. Kemudian melontar bersama-sama rombongan. Fasilitas kamar mandi dan toilet terbatas, bersabar dalam antrian. Jamaah lansia harus tidak ujub jika ada keperluan ke toilet agar didampingi keluarga jamaah lain atau petugas. Sebagai langkah antisipasi share lokasi tenda Mina dan tempat jamaah untuk memudahkan jika terpisah dari rombongan. Sekarang kan ada HP Pak. Nah, gitu. Sesudah melontar jumroh dan bersyukur, jamaah sudah berstatus tahallul awal dan boleh berganti pakaian biasa. Jadi kalau jumroh Aqobah sudah dilaksanakan, kemudian sudah bercukur, maka di hari berikutnya itu Bapak pakai pakaian biasa melontar jumroh yang di hari tanggal 11 maupun 12 dan 13, ya kan? Nah, Bapak Ibu sudah melontar jumroh bercukur, jamaah sudah berstatus tahallul awal. Tahallul awal itu Pak, dari dua ya apa namanya manasik yang dilaksanakan itu, tapi belum boleh melakukan hubungan badan, kecuali kalau Bapak sudah tahallul sani setelah melakukan tawaf ifadah, ya kan? Nah, selesai baru boleh melakukan hubungan suami istri. Jangan maksa ya Pak. Kalau baru tahallul awal karena rindu sama istrinya 40 hari jamaah, ya kan, selama beribadah. Nah, jangan ditahan dulu. Kalau sudah tahallul sani boleh melakukan hubungan suami istri. Jamaah ujuran saya sakit harusnya yang dibadalkan lontar jumroh segera dicukur rambutnya agar berstatus sudah tahallul awal dan boleh berganti pakaian biasa. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Pak saya sudah dibadalkan belum? Kan gitu. Kalau sudah, saya minta dicukur nih rambutnya supaya bapak sudah bisa menggunakan pakaian biasa atau tidak menggunakan pakaian ihram lagi. Ya. Ini Bapak Ibu, uzur mabit khawatir atas keselamatan itu berapa ya? Masih cukup waktunya? Ya, 9:45 menit. Kira-kira dari penjelasan saya ini Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Monggo Ibu. Ya. Apakah nanti kita kalau mau niat wudu, nawaitu wudu'an irofil hadasil asyukuri ittibaan imaman maliki fardholillahi ta'ala. Apa madhab itu tersebut diucapkan apa enggak dikala kita mau wudu? Iya, monggo aja kan kita sudah mau ke anu kan, mau diucapkan, bukan niat hati kan ya? Iya. Saya berniat wudu, saya berdoa kepada Asam Malika Hanafi misalnya. Ya diniatkan Hanafi. Ketika mau ikut berwudu kan terlambat niatnya. Oh diniatkan. Nah, iya. Kan di hati kita berniat kan. Kalau tadi ibu ucapkan kan lapatnya. Iya. Berarti ya diniatkan. Berarti madhab tersebut diucapkan disebut di hati. Iya. Karena syarat tawaf itu kan harus berwudu dalam keadaan suci kan, ya dalam keadaan tidak berhadas kan. Maka
ya diniatkan. Oh ya. Iya, namanya kita beritikat kepada Mazhab lain. Cara wudhunya kan juga beda kalau ya udah bisa. Sudah paham Ya bisa. Sudah Bu? Makasih Pak. Makasih. Monggo Ibu. Nama saya Cipu Masalah dari Candipuro. Yang akan saya tanyakan, tadi kan ada yang sa'i. Sa'i itu termasuk ikut bisa ikut mazhab Hanafi atau ikut mazhab Syafi'i? Kalau sa'i kan tidak harus berwudu. Oh gitu. Ya, yang berwudu itu kan adalah tawaf. Kan gitu. Gitu. Jadi kalau kita tidak wajib wudu kalau untuk sa'i. Kalau untuk tawaf kita dalam keadaan berwudu. Terus ini kalau tawaf itu umpamanya, kalau tawaf itu umpamanya kita batal, kita posisi di depan. Nah, apakah kita mundur untuk wudu apa bagaimana Pak? Jangan, kita jangan mundur. Kalau mundur tabrak itu belakang, kan mutar kami didorong orang, maka ke samping, Ke samping. ke kanan, ke kanan, ke sebelah kanan, jangan ke sebelah kiri. Oh gitu. Ya ke samping kanan. Maka nanti diingat tuh, ibu sudah putaran berapa batalnya. Nanti kalau mau wudu, ibu perempuan harus ada pendampingnya, ajak suaminya, kan gitu. Itu sudah salah putaran ketiga, mau batal wudu. Berarti nanti Lanjut. suami ke kanan, keluar kanannya ke kanan. Kalau kita ke belakang, kita belakang kan muter ini. Didorong dari belakang, jadi begini nanti ibu. Nah, nanti ibu ke kanan, nanti cari tempat wudu. Harus ada yang mendampingi ibu perempuan, apalagi lansia, ya kan? Karena syaratnya tawaf itu harus dalam keadaan Suci. dari hari seperti itu. Terus satu lagi tadi apa ya Pak? Ini tadi kan kalau udah lempar jumroh itu kan tadi udah selesai sebentar lalu bisa memakai baju bebas. Baju bebas itu setelah tahallul. Oh tahallul. Ya, tahallul awal sudah dilakukan jumroh akobah. Ibu terus dipotong rambutnya. Lalu bebas sudah selesai, terus pulang tetap pakai baju biasa besok begitu juga pakai baju dan sudah pertama malam jumlah akobah itu pastikan bahwa sudah melontar jumroh akobah yang 7 batu hari pertama itu hari pertama sudah selesai. Itu dicukupkan bagi yang sudah tahallul, jadi bergantian. Baru boleh berganti pakaian biasa. Ada yang tidak tahu dia langsung karena sepakai ihram. Tapi untuk tawaf baru boleh menggunakan karena kita sudah tahu awal tadi. Jadi pastikan dulu bersyukur, baru berganti pakaian. Jangan salah ya Bu. Ya, itu namanya tahallul awal. Kalau tahallul selanjutnya, setelah ibu melakukan tawaf ifadah, tawaf, kemudian 7 putaran sa'i, lalu nanti ibu itu menggunakan tawaf tahallul sa'i. Ini buat saya dipahami. Iya, Pak. Cukup sekian. Nah, gimana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ada yang mau ditanya Pak? Ada lagi bapak-bapak mungkin yang mau bertanya? Ya, jadi ketika meniatkan itu Ibu, ya dalam arti kan kerjaan itu kan pekerjaan itu. Seperti kita untuk awal itu, ya kan? Silakan Mas. Izin bertanya, saya Agus dari untuk mengantisipasi kejadian yang tadi Bapak Yai bicarakan yang terkait bis keterlambatan tahun 2025 itu ketika terjadi seperti itu, informasi yang bisa kita dapat itu bahwa bis itu akan kembali lagi menjemput kita itu dari mana gitu ya? Kejelasannya mungkin pada saat itu juga mungkin ya kita mengira saja
jamaah turun ke jalan itu mungkin karena disinformasi, nggak ada informasi kejelasan bahwa bis itu akan menjemput para jamaah tersebut. Akhirnya dengan begitu banyak jamaah akhirnya turun ke jalan. Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut, kita bisa menanyakan informasi kejelasan bis tersebut ke siapa? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita selaku jamaah ini kan ada ketua kloter, ya kan? Ketua kloter itulah yang nanti berkoordinasi dengan sektor, berkoordinasi dengan syarikah yang menangani transportasi penjemputan jamaah itu di sholawat itu. Jadi jangan meninggalkan koordinasi dengan ketua kloter. Nanti ketua kloter yang akan berkoordinasi dengan sektor. Ya kan, ada yang berkoordinasi dengan dakter, nanti berkoordinasi juga dengan syarikah tadi. Jadi ini kita perkirakan, Pak, kami sepakat dengan para jamaah akan aftar awal. Kan dipisahkan dia. Ini yang kita akan dari Musdalifah, bukan terlambatnya penjemputan. Baik itu penjemputan ketika di hotel mau ke Arafah, maka koordinasinya dengan ketua kloter. Ya, kan ada ketua regu tuh. Kalau kita jamaah koordinasi dengan ketua regu. Sudah ketua regu nanti dengan ketua rombongan, nanti dengan ketua kloter, kan gitu. Nanti ketua kloter berkoordinasi dengan syarikah yang menangani transport, kan gitu. Atau nanti kerjasama dengan yang di sektor yang menangani masalah juga itu gitu. Kan ada di sektor itu, ada yang di dakter daerah kerja, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Jadi jangan pernah jangan pernah malas berkoordinasi lah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan peristiwa 2025 itu tidak terulang di 2026. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan tahun 2026 terkait dengan mobilisasi pengangkutan jamaah dari hotel ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dan dari Musdalifah ke Mina atau dari Mina nanti ke Maktab, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, Mas. Berapa usianya, Mas? Berapa? Oh iya. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di ketua regu, ketua rombongan itu harus koordinasi dengan ketua kloter kalau ada apa-apa ya Bapak Ibu. Jangan harus koordinasi lagi. Kalau ada apa-apa persoalan dengan jamaah, baik itu terkait catering, terkait misalkan kesehatan, kalau kesehatan dia bisa ngomong dengan perawat, bisa ngomong dengan dokter kloter, kan gitu. Kalau berkaitan dengan ibadah, bicara dengan pemimpin ibadah kloter, kan gitu. Kalau misalkan pemimpin ibadah sedang tidak ada di tempat, maka sampaikan ke ketua kloter. Karena penanggung jawab Bapak Ibu itu nanti ketua kloter. Sudah tahu ketua kloternya Bapak Ibu? Pak Muhtadi, beliau penghulu di KUA Kecamatan Sidomulyo. Beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kurang lebih 40 hari beribadah di Mekah maupun di Madinah. Nah, beliau orang Jawa, lembut, sabar. Insya Allah harusnya minta nomor jangan Bapak Ibu terus minta jangan. Kita ini mau ibadah, sabarnya harus dibanyakkan, ya Bu. Ya. Pak, sanggup Pak kurangi tensinya Pak supaya nanti tensinya nggak naik. Nah, ini untuk SPP-nya. Kalau dapat nomor kirim ya. Bapak Ibu Ya, ada kedua keluarga kalau ada nomornya kirim ke saya. Kalau dapat nanti Bapak. Ada yang tahu? Saya mau ke Mekah, Keliling Ka'bah, baca Aliyah dan duduk di Arafah, lalu